Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Wahyu Widowati, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan pendekatan konseling behavioral dengan teknik self management. Konseling pada kesempatan kali ini adalah siswa kelas 6 SD yang akan segera memasuki tahun pertamanya di SMP, bernama Hayu Ratri Hanasta. Nama saya Hayu Ratri Hanasta, kelas 6 SD dari SD Sriharjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Hayu, silakan duduk. Ya Bu, hari ini saya mau bertanya. Oh ya, silakan. Nanti kita bahas pertanyaannya ya. Ya, Selamat pagi Hayu. pagi. Hari ini gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat terus, jaga kesehatan ya. Ya, Kemudian hari ini mau bertanya apa? saya mau bertanya karena saya mau masuk SMP. Saya takut pisah dengan sahabat saya. Oh, bisa dengan sahabat. Sahabat yang mana? Fadil. Oh, Fadil. Oh ya, ibu tahu. Sudah berapa lama kalian berteman? Sudah lama. Jadi, gimana kecocokannya dengan Fadil? Apakah bisa dalam banyak hal atau hanya berapa, atau sudah merasa dekat sekali dengan Fadil, atau bagaimana pertemanannya? Sudah dekat sekali. Berarti sudah dekat dalam banyak hal ya. Kalau misalnya pas bermain itu juga dekat. Ya, misalnya cocok. Jadi misal bermain apa, Bayu bermain apa, Fadil juga cocok. Kemudian kalau misal pas masalah yang lain juga hampir semuanya cocok semua. Oke. Selanjutnya, harus takut apakah kalau beda sekolah tidak bisa berteman? Bisa, tetapi tidak bisa selalu bertemu. Padahal ketika SD selalu bertemu. Oh, berarti iya karena kalian satu kelas. Iya. Ditambah lagi satu bangku. Iya. Oh iya. Saya dulu juga pernah memiliki teman seperti itu, jadi dekat. Tetapi sebenarnya teman dekat itu juga bisa kita temukan lebih banyak, tidak hanya satu. Kemudian jika nanti satu sekolah dengan Fadil pun, Hayu belum tentu satu kelas dan belum tentu bisa seperti ketika pas SD bertemannya, karena mungkin bertemu banyak teman baru atau memiliki kelas yang berbeda, terutama apalagi kalau kelasnya sudah berbeda itu bisa mempengaruhi teman-teman baru yang datang. Kemudian sebenarnya kalau berteman itu lebih baik tidak membeda-bedakan, tidak harus dengan si A atau si B, karena seperti ini, misalnya ketika tiba-tiba di sekolah Ayu hanya berteman dengan satu orang saja, kemudian satu teman ini pada satu hari tidak berangkat sekolah atau dalam satu minggu tidak berangkat sekolah karena suatu hal. Nah, dalam hal ini kan bisa juga nanti kita menjadi, wah, kenapa saya tidak punya teman? Nah, jadi lebih baik kita berteman dengan banyak orang jika nanti yang satu tidak ada, kita masih memiliki teman yang lain. Bukan berarti tidak menjaga pertemanan yang baik dengan si A, tetapi tetap menjaga, tetapi tidak menutup pertemanan dengan teman-teman yang lain, sehingga lebih banyak teman, lebih mudah dalam keseharian di sekolah maupun nanti di rumah dalam mengerjakan tugas-tugas. Kemudian bagaimana kalau kira-kira ada teman lain tidak yang lebih cocok dari Fadil, atau hanya Fadil yang merasa cocok? Kalau sudah sama Fadil, saya merasa cocok dalam bercerita, membahas pelajaran maupun dalam bermain. Oh, seperti itu. Berarti memang berteman dengan baik ya, sama-sama berteman baik. Kemudian karena sudah berteman sejak lama dan sudah tahu satu sama lain, mungkin bisa
menjaga pertemanan itu tidak hanya sebatas di sekolah saja. Kalau boleh tahu jarak rumah kalian apakah dekat atau tidak? Ya lumayan dekat. Ketika di rumah sering bermain atau tidak? Sering. Oh, nah jika nanti beda sekolah, kemungkinan juga waktu bertemu di rumah ataupun di sekolah juga berkurang. Bisa dimanfaatkan yang waktu di rumah itu, misalnya bisa bermain ketika sama-sama memiliki waktu luang, atau bisa sama-sama bekerja kelompok ketika mengerjakan PR dari sekolah masing-masing atau dari kelas masing-masing nantinya. Nah, kira-kira besok itu satu sekolah nggak sama Fadil? Nggak tahu. Sebagai satu sekolah ya. Kemudian apa? Misalnya nanti itu tadi. Jadi kalau misalnya di sekolah tidak bisa bertemu dengan bertemu Fadil dalam waktu yang lama, atau berteman dengan Fadil di sekolah, bisa berteman di rumah, atau ketika sama-sama saling mengirim pesan, atau itu tadi belajar kelompok ketika di rumah. Pernah nggak belajar kelompok sama Fadil ketika masih SD kemarin? Pernah. Oh ya. Kalau misalnya belajar kelompok itu kan lebih memudahkan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa tanya yang lain. Nah, pertemanan ini bisa diterapkan dalam banyak hal, tidak hanya ketika di sekolah ataupun ketika di rumah saja, tetapi bisa keduanya atau salah satu dari mereka saja. Misalnya di sekolah, kalau biasanya bisa di rumah bisa di sekolah, besok hanya bisa di rumah saja. Nah, maksimalkan ketika di rumah itu. Misalnya itu tadi, kalau misal sama-sama memiliki waktu yang luang, sama-sama meluangkan waktu untuk saling bertemu atau membantu apa yang bisa dibantu kepada teman yang lain, seperti itu. Terus, ya, maka dari itu saya sangat sedih pisah sekolah dengan Fadil. Oh ya. Nah, sebenarnya tidak perlu sedih, karena itu tadi bisa berteman, karena kebetulan jarak rumah kalian dekat, jadi bisa berteman ketika di rumah. Nah, bisa juga kalau rumahnya dekat itu memudahkan kalau misalnya mau minta bantuan, tadi seperti yang saya bilang di awal. Misalnya ada pekerjaan yang susah atau apa, bisa minta bantuan kepada teman yang lain, seperti itu. Sekarang apakah masih takut atau sedih kalau nanti pisah sekolah dengan Fadil? Tidak, Bu, karena saya tetap bisa berteman walaupun beda sekolah. Saya dan Fadil tetap bisa berteman di rumah. Nah, bagus kalau seperti itu. Kemudian apakah bisa nantinya bertemu dengan banyak teman baru dan berteman baik dengan mereka? Pasti, Bu, saya akan berusaha berteman dengan banyak orang dengan bisa berteman dengan Fadil. Nah, bagus kalau seperti itu. Nah, sekali besok tetap semangat ya. Besok, sekarang, atau kapanpun tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan kalau misalnya ada yang mau disampaikan, silahkan langsung bertemu dengan ibu saja. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Oh ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.